Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel Papip Gendong. Dan di video kali ini saya akan unboxing satu jenis gendongan SSC. Dan ini dari brand lokal. Ada yang tahu dan ada yang penasaran? Nah, ini dia. Ya, saya akan review singkat tentang gendongan SSC dari Bayiku ID, yaitu Activa Baby Carrier. Ini yang saya punya itu adalah Activa yang Mark II. Ini yang warnanya navy. Jadi Activa ini adalah gendongan jenis SSC yang bisa dipakai di 3 posisi. Ada posisi front facing in atau gendong depan, side carry atau gendong samping, dan juga back carry atau gendong belakang. Yuk cus, sekarang kita buka dulu paketnya. Nah, ini kalau kita beli gendongan Activa ini, kita akan dapat box segini. Dalamnya ada box lagi. Terus ini tuh di seal. Kalau udah saya buka ya, kita pura-puranya unboxing ulang. Jadi karena itu di seal, jadi dipastikan udah QC paste. Jadi sudah lolos QC dari timnya Bayiku ID. Oke, kita buka. Isinya ada apa? Isinya ada thank you card. Lalu ada kartu garansi. Di sini ada tulisannya soft structure carrier, ada tanggal pembuatannya, dan di sini ada warranty sertifikatnya. Terus terakhir ini adalah manual book atau manual pemakaian si Activa ini. Gimana caranya untuk gendong depan, gendong samping, dan juga gendong belakang. Dan ini adalah bagian-bagian dari SSC-nya. Tiap kita beli SSC harus selalu baca dulu manual booknya, karena tiap produsen SSC itu pasti punya cara yang berbeda karena desainnya juga berbeda. Terakhir ada ketentuan garansi yang di sini bisa garansi servisnya dalam waktu tempo 6-12 bulan pemakaian. Terus di sini juga ada cara klaimnya. Jadi di sini ada gimana kalau kita akan mengajukan klaim garansinya. Ya, terakhir ini adalah gendongannya. Nah, gendongannya itu dia dimasukin di pouch gini. Dan pouchnya itu dia bisa jadi hoodie-nya. Jadi si pouch ini ternyata multifungsi ya. Bisa jadi hoodie-nya juga dan bisa jadi pouch SSC-nya juga. Dan ini adalah SSC-nya. Nah, seperti ini. Oke, ini ya gendongan yang udah kita unboxing. Jadi di sini si Activa ini punya 2 settingan. Settingan untuk mendekin panelnya pakai serutan, sama settingan untuk mendekin panelnya. Di sini dia pakai strap, webbing dan strap. Jadi tinggal ditarik gini. Kalau untuk ngecilin body panelnya dia diserut gini. Terus si waist beltnya ini termasuk waist belt yang empuk menurut saya, nggak kaku. Jadi mungkin untuk ibu-ibu yang nggak suka waist belt yang tebel, waist belt yang ini, mungkin untuk ibu-ibu yang nggak suka waist belt yang agak keras, untuk waist belt yang ini tuh empuk, jadi mungkin cocok. Terus untuk shoulder, ini shoulder juga nggak terlalu tebel, tapi nggak terlalu tipis juga, cukup empuk.
Untuk bahan ini mungkin bahannya 100% katun. Saya juga lupa, belum baca lagi ini bahannya apa. Tapi masih cukup nyaman untuk dipakai ke bayi karena bahannya juga gak kasar. Nah, terus di sini dia punya 3 kancing buat nyantolin si hoodie-nya ini. Jadi dicetak begini 3. Dan ini udah jadi hoodie-nya si yang pouch-nya ini tadi. Untuk SSC Activa Mark II ini bisa dipakai dari newborn dengan minimal berat badan 3,5 kilo sampai 18 kilo. Nah, itu tadi sedikit review tentang SSC Activa Mark II ini. Untuk harga saya akan cantumkan di description. Nah, untuk pemakaian pada bayi newborn, pertama saya akan setting dulu bagian bawahnya. Saya serut ke bagian paling kecil. Nah, diserut ke bagian paling kecil, habis itu ditali. Terus, nah setelah ini baru kita akan ukur dulu ke bayi newborn apakah si lebar bukaan kakinya sudah fit dan tingginya apakah juga sudah fit di SSC ini. Nah, untuk mengecek apakah bayi sudah fit di gendongan ini, kita tinggal cek apakah panel paling kecilnya sudah pas dengan bukaan kaki bayi dan apakah tingginya juga sudah pas dengan sampai batas punggung atas. Kalau sudah oke, berarti bayi sudah fit di gendongan ini. Setelah kita ukur dan bayi sudah fit di SSC Activa ini, sekarang kita akan gendong bayinya dengan mulai memasang waist beltnya di pinggang. Jadi waist belt pas dipasang di pinggang, nggak terlalu ke bawah, nggak menukik seperti ini, nggak terlalu ke bawah ke pinggul, jadi pas di pinggang. Terus ini kan ada elastic band. Si bakalnya kita masukin ke elastic band, lalu kita pasang sampai bunyi klik. Setelah itu baru kita kencengin. Nah, kencengnya seberapa? Kencengnya akan tergantung kenyamanan masing-masing. Asal nggak terlalu menekan dan nggak terlalu longgar. Jadi si waist belt ini pas lurus di pinggang. Nah, kalau ada sisa kita bisa gulung. Sisa strapnya digulung, terus dimasukin ke elastic band. Nah, kayak gini biar rapi aja. Setelah itu jangan lupa kita kendorin strapnya. Nah, ini kita kendorin strapnya. Dan pastikan si tempat back strap ini sudah pas, nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu rendah. Karena kalau terlalu tinggi di sini bisa bikin tengkuk nggak nyaman, terlalu ke bawah juga bisa bikin nggak nyaman. Jadi pastikan tempatnya sudah pas di sekitaran ketiak kira-kira di sini. Oke, setelah itu kalau udah selesai semua, baru kita akan ambil bayinya untuk masuk ke dalam gendongan. Oke, sekarang kita posisikan bayi di atas waist belt. Tarik kain panelnya. Habis itu masukin si shouldernya ke bahu kita. Oh iya sayang.
Nah, setelah shouldernya udah terpasang, sekarang kita akan pasang back strapnya sampai bunyi klik kayak gini. Atau kalau misal kesulitan pakai masang backstrap dengan cara begini, kita bisa pasang dulu backstrapnya, lalu kita kalungin. Ya. Terus baru kita masukin shouldernya. Kalau udah, sekarang baru kita akan kencengin shouldernya dengan tarik ke arah serong. Kalau misalkan rasanya belum erat, kita juga bisa pakai EFE yang ada di sini buat memendekkan shouldernya. Atur-atur aja sampai kita menemukan kenyamanan di pemakaian shoulder ini. Oh yes. Nah, untuk bagian atas, kalau emang misalkan masih terasa longgar dan takut nanti kepala bayinya ngedeglak ke belakang, kita bisa akalin dengan memasangkan hoodie-nya. Ya, jadi ini hoodie-nya kita pasangkan dulu. Kita cetekin dulu hoodie di tempatnya. Satu lagi, oh iya saya sebentar ya. Nah, kalau udah baru kita gulung. Masukin ke karet elastiknya. Oh iya. Lalu kita pasangkan hoodie-nya. Ini juga sama. Terus kita kencengin buat nopang ke atas. Jadi sekarang udah nggak takut kepalanya deglak ke belakang. Ya. Dan ya, ini dia pemakaian Activa Carrier Mark 2 ini pada bayi newborn. Terakhir kita lihat apakah kakinya sudah pas, belakang lututnya pas di pinggir kain panel sini, dan apa tingginya sudah fit juga. Posisi backstrap ada di sini. Kalau memang misalkan posisi backstrapnya ketinggian, bisa kita turunkan sampai posisinya pas di sini. Caranya bisa kita lepas dulu, baru kita turunin, atau bisa kita geser-geser yang bagian sini. Ini bisa digeser. Ini juga bisa digeser. Terakhir, gimana caranya mengeluarkan bayi dari gendongan? Nah, kita tinggal kendorin aja strap yang ada di sini, strap yang ada di shoulder. Jadi kita bisa cungkil pakai jempol. Gini. Nah, satu lagi juga sama. Nah, kalau udah shouldernya longgar, strap shouldernya longgar, si backstrap akan naik dan kita gampang buat nyopotnya. Setelah itu, turunin shouldernya, turunin kain panelnya, dan keluarkan bayi dari gendongan. Sekian review singkat dan contoh pemakaian Activa Carrier Mark 2. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.